Spot. Bentar. Woi. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, Sobat Horor, untung aja saya kebangun. Selamat datang lagi di channel Stephanie Vander. Sobat Horor, kalau bangun subuh-subuh tuh gimana ya? Kayak bangun tuh hoki, Sobat Horor. Tapi udahlah, untung saja saya kebangun. Oke, Sobat Horor, selamat datang kembali di channel saya Stephanie Vander di sesi solo camping horor. Jadi kali ini saya sedang berada di sebuah jalur pendakian yang memang jujur aja ini bukan jalur pendakian yang legal tapi yang ilegal. Karena ilegal jadi saya nggak berani terlalu naik sebetulnya. Kalau untuk gunung apa, kalau kata orangnya jangan disebutkan mas, nanti saya nggak enak. Oke, jadi saya nggak nyebutkan gunungnya apa, cuma ada di Jawa Barat sebetulnya. Jadi kali ini tuh saya sudah menginap ya dari tadi malam, tapi jujur saya nggak bisa terlalu banyak ngerekam, jadi saya baru ngerekam sekarang. Suara-suara mulai bermunculan juga semenjak tadi malam, tapi ini sekarang jam menunjukkan pukul jam 3:30 kurang kayaknya sebetulnya, makanya aku telat ini nih. Untung aja nggak bablas sebetulnya. Kalau bablas saya nggak bisa sahur sebetulnya. Kalau saya nggak sahur saya nggak bisa kuat puasa sebetulnya. Jujur ini aku mager banget. Ini mata udah masih mata-mata kayak orang baru, mata-mata muka-muka bantal banget sebetulnya. Oke, jadi ini aku bakal nyiapin sahur, bakal nyiapin makan buat sahur. Tapi untuk kedepannya jujur aku merinding sebetulnya. Kalian denger nih suara apa? Suara di depan tuh kayak anginnya tuh kenceng banget sebetulnya. Tuh. Ya, jadi gitu sebetulnya. Dari tadi malam sampai saya kebangun aja gini masih seperti suara-suara daun-daun jatuh, pohon ranting-ranting jatuh. Ngeri gitu loh sebetulnya. Ini saya mau keluar tenda aja saya. Tapi udahlah, coba kalian lihat sendiri lah nanti ya. Kalian lihat sendiri di luar seperti apa sebetulnya. Oke, saya akan siap-siapin makanan untuk sahur dulu sebetulnya. Oke, let's go. Oke, Sobat Horor, sebelum saya menyiapkan sahur ya Sobat Horor ya. Ini adalah kondisi dimana subuh-subuh ya Sobat Horor ya. Aduh, ini tuh ngeri banget sumpah. Walaupun subuh-subuh tapi ini ngeri banget Sobat Horor. Ini aku ini ngeri banget Sobat Horor. Kalau di sebelah sana jurang ya semua Sobat Horor ya. Dan aku nggak berani ke bawah-bawah sana. Oke lah Sobat Horor. Ini nggak ngeri-ngeri gimana gitu. Tuh anginnya kencang banget Sobat Horor. Ya. Oke, saya akan coba siapkan makanan buat sahur Sobat Horor ya. Untung ngebangun Sobat Horor. Kalau nggak kebangun, aduh saya nggak bisa sahur. Akhirnya video saya ini sahur sampai buka puasa jatuhnya nanti malah gagal Sobat Horor. Tapi ini aku bongkar sebetulnya. Tapi dari tadi malam itu suara tuh wah gila banget sih. Oke lah Sobat Horor, saya akan siap-siap dulu buat sahur. Let's go.
Oke, sobat horor. Walaupun di depan udah gitu banget, tapi saya coba untuk netral aja lah ya. Makan dulu sobat horor. Wah, itu mantap banget ya. Kelihatan nggak sih sobat horor? Wah, kue tiaw. Jatuh langsungnya sobat horor. Mantap. Oh sobat horor, tadi saya selesai makan, itu angin kenceng banget di luar sobat horor. Jadi saya coba untuk habis ini saya mau cuci bentar, habis itu saya coba untuk tidur lagi sobat horor ya, karena masih ngantuk. Semoga aja hari ini saya kuat untuk puasanya sobat horor ya. Let's go. Oke sobat horor, jadi aku baru kebangun lagi sobat horor ya, setelah tadi aku sahur. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 10 pagi sobat horor, dan bener-bener apa ya, lemes banget saya sobat horor ya. Seperti apa ya sobat horor ya, kalau orang puasa tuh bener-bener lemes banget ya. Padahal tadi kan sahur kita udah makan sobat horor ya. Padahal tadi sahur kita udah makan loh, kita udah makan kue tiaw yang mantep banget. Tapi kenapa ini ketika bangun-bangun jadi lemes lagi sobat horor ya. Tapi cuma nggak apa lah, kalau memang sudah ada niat ya, sudah ada niat untuk berpuasa, jangan sampai bolong sobat horor ya. Karena kalau kita melakukan apa-apa setengah-setengah, yang ada tuh nanti malah kayak jadinya kita ngelakuinnya jadi kurang mantap sobat horor ya. Ayo semangat. Oke sobat horor, sambil menunggu masih berapa jam lagi sampai jam 6 sore dan kita buka puasa, aku akan mengajak sobat horor jalan-jalan untuk sekitar sini sobat horor ya, melihat keadaan sekitar sini seperti apa sobat horor ya. Penasaran? Let's go. Oke sobat horor, seperti yang kalian tahu bahwa memang saya dari kemarin sudah ada di sini sobat horor ya. Dan saya pun masuk ke tempat ini pun memang ya kalian tahu sendiri, memang ini tuh ilegal, dalam arti nggak lewat jalur pendakian sobat horor. Cuma tapi ya saya nggak berani naik banget sobat horor ya, seperti yang kalian tahu ya. Dan saya akan coba ngajak sobat horor jalan-jalan di sekitar sini tuh ada apa aja. Nah kalian tahu, kalau lihat ya sobat horor, di sekitar sini tuh banyak banget pohon-pohon yang seperti ini sobat horor ya bentukannya. Dan pohon-pohon seperti ini pasti kalian langsung identikan dengan hal-hal yang berbau dengan goib sobat horor ya. Ya karena memang ini tuh pohonnya tinggi-tinggi banget sobat horor tuh.
Ya pohonnya tinggi banget Sobat Horor. Ini melebihi dari berapa meter nih Sobat Horor ya. Dan memang ketika dari kemarin saya di sini itu memang saya selalu mendengar suara-suara yang sangat-sangat signifikan sekali Sobat Horor. Pergerakan suara-suara dan energi aura itu benar-benar bermacam-macam variasinya, dari teriakan-teriakan yang ya kurang lebih sering-sering terdengar. Dan ya kalian tahu sendirilah kalau di mana-mana intensitas mereka yang goib seperti itu, pasti mereka itu akan condong muncul ketika saya takut. Nah, kebetulan tadi malam itu saya datang ke sini tuh kedinginan sebetulnya. Jadi saya fokusnya ke kedinginannya, bukan ketakutannya sebetulnya. Itu. Nah, makanya malam ini semoga aja bisa dapat penampakannya ya, karena memang saya sudah 1 hari di sini dan sudah adaptasi Sobat Horor ya. Ya seperti itu ya Sobat Horor ya. Nah di depan saya ini Sobat Horor, ini ada pohon yang besar banget Sobat Horor ya. Aku nggak tahu ini tingginya berapa, tapi ini paling besar dibanding pohon-pohon yang lainnya Sobat Horor ya. Jadi di gunung ini itu yang memang aku nggak akan sebut namanya, biar kalian tebak-tebakan sendiri ya. Yang penting ada di Jawa Barat Sobat Horor. Di gunung ini memang sangat terkenal sekali akan perkampungan goib katanya Sobat Horor ya. Bahwa memang di kawasan-kawasan hutan-hutannya ini, di area hutannya ini tuh katanya memang dipercaya ini kampung goib, ada pintu masuk ke kampung goib. Ya gapuranya tuh ada di sini sebetulnya. Tapi ya itu kepercayaan masing-masing. Kalau saya sendiri sih masih belum melihat, jadi ya 70-30 sebetulnya. Cuma memang ketika malam-malam itu saya merasakan interaksinya yang cukup luar biasa. Seperti ada orang ngomong juga sebetulnya. Jadi ya tapi sayangnya tadi malam tuh aku kedinginan, jadi aku fokusnya tidur sebetulnya ya. Dan aku bangun sahur-sahur ya, subuh-subuh, dan aku sahur, dan aku sempet kan tadi aku nge-record video sebetulnya untuk membuat makanan sebetulnya ya. Ya apa adanya aja sebetulnya. Tapi Sobat Horor sendiri, kalau Sobat Horor disuruh memilih untuk ngecamp di tempat seperti ini sendirian, kalian berani apa enggak Sobat Horor? Tapi ya kalian harus diwajibkan berani lah ya, karena kalian kan Sobat Horor. Oke. Cuma yang saya takutkan adalah memang kalau ketemu dengan sepasang ular. Nah itu yang saya takutkan Sobat Horor ya. Karena apa ya, kalau ular itu aduh, hawanya itu langsung pengennya itu diem Sobat Horor ya, nggak pengen bergerak apapun. Karena kalau bergerak dipatok Sobat Horor. Tapi aku mau coba jalan-jalan sana Sobat Horor ya, barangkali nemu sesuatu. Yuk sambil nunggu waktu buka puasa kan masih lama banget Sobat Horor ya. Sekarang aja jam 10:30 mungkin Sobat Horor ya. Masih ada sekitar 6 jam, enggak, lebih dari 6 jam, berarti 7 jam 8 jam lagi Sobat Horor. Wah semangat ya. Let's go. Oke Sobat Horor, jadi setelah tadi aku jalan-jalan di sini juga lumayan ya, walaupun suhunya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, karena ini kan aku belum terlalu naik Sobat Horor ya. Cuma di sini itu nyamuk masih lumayan ya, padahal dingin loh ya. Padahal ini suhu berapa sih, 17, 16 ada kayaknya Sobat Horor. Tapi masih ada nyamuk-nyamuk gitu ya, aku juga bingung Sobat Horor. Dan tiba-tiba aku terfokus sama pohon ini. Entah kenapa aku fokus sama pohon ini. Seperti pohon ini seperti apa ya, kayak aku kira ada sesuatu hewan. Enggak ada Sobat Horor. Kita aku tuh nggak tahu, terfokus sama pohon ini. Kayak seakan-akan pohon ini tuh berbeda daripada pohon lainnya. Tadi yang di awal yang dekat tenda ada pohon yang besar juga yang tadi aku record. Di sini juga ada pohon besar juga Sobat Horor. Jadi sama-sama ada pohon besar. Tapi di sini itu pohon apa ya namanya Sobat Horor? Karena pohon di sini rata-rata tinggi-tinggi semua Sobat Horor. Paling enak itu apa, bersantai ya, duduk di sini. Terus sambil kayak gini Sobat Horor, terus tidur. Enak banget sumpah Abang. Terus aku lapar, haus sih, lebih ke haus. Semangat.
Ketiduran sobat horor, Tadi aku dengar ada yang lari. Sumpah ngobong. Wah, aku harus pergi dari sini lah. Ngantuk aku sumpah. Oke, sobat horor, sekarang jam menunjukkan. Tadi aku habis cek handphone, sekarang jam menunjukkan hampir jam setengah 1 sobat horor. Kaget aku. Kaget aku. Sekarang jam menunjukkan hampir jam setengah 1 sobat horor ya. Berarti tadi aku dari tenda aku bangun sampai sini lumayan ada 2-3 jam. Dan nanti aku mau kembali ke tenda lagi sobat horor ya. Untuk kayaknya sih aku mau coba untuk memejamkan mata di sana aja deh. Jujur ngantuk sobat horor. Dan aku langsung auto bergetar ketika tadi itu aku mendengar seperti suara ada orang lari sobat horor. Sumpah. Aku tuh paling nggak suka kalau misalkan sendirian gini ya. Itu ngerasa kayak diikutin oleh sosok-sosok apa gitu sobat horor. Betul, aku habis dari sana sebetulnya. Terus di sana ada itu turun lagi ke bawah lagi. Tapi kalau kalian sebetulnya ketika puasa tuh kalian tuh biasanya ngapain, yang lakuin apa biar kerasanya tuh waktu itu cepet sebetulnya. Mungkin main game sebetulnya. Masalahnya kalau main game yang aku main adalah Mobile Legend. Dan ketika aku main Mobile Legend di sini nggak ada sinyal sama sekali. Jadi buat kalian sobat horor atau enggak sih hater sih, yang suruh saya itu selalu live streaming di sini nggak ada sinyal pak. Live streaming gimana caranya pak? Live streaming pakai sinyal siapa? Kecuali saya di endorse sama NASA ya. Di endorse sama NASA nggak apa-apa. Kan kalau di NASA satelitnya itu berapa gigabyte per second itu. Oke lah, aku coba jalan lagi ke area tenda sobat horor ya. Lumayan jauh juga nih jalan ke tenda, setengah jam ada nih sobat horor ya. Let's go. Wah, sobat horor, di depan ini tiba-tiba cuaca jadi mendung banget sobat horor ya. Ketika saya sudah sampai ke ke tenda sini sobat horor, tiba-tiba mendung dan aku takutnya hujan sobat horor ya. Kalau hujan seru lagi nih ya. Kalau kalau cuaca mendung-mendung gini tuh lumayan nih suhu nih, langsung jadi kayak dingin-dingin, kayak angin-angin udah mulai sepoi-sepoi sobat horor. Lumayan dingin. Aduh. Jadi kayak gelap gitu sobat. Oke. Pegang di celana tapi dingin ya sobat horor. Kayak sobat horor, ini tiba-tiba cuaca di depan kan udah lagi nggak mendukung banget ya. Takutnya kan tiba-tiba hujan. Jadi saya mencoba untuk masuk aja dalam tenda sobat horor ya. Padahal sebenarnya tuh kan sobat horor dengar ya, gluduk gitu kan ya. Ya udahlah, daripada nanti malah makin ribet, saya mencoba untuk memejamkan mata ya biar cepet sobat horor ya. Karena jujur aku lapar nih sobat horor. Kalau ngeliat di sini persediaan makanan, nanti takutnya saya jadi kelaparan lagi sobat horor ya. Jadi saya mencoba untuk memejamkan mata, saya coba untuk tidur sobat horor ya. Dan nanti ketika saya akan record lagi ketika saya mulai untuk memasak untuk buka puasa sobat horor. Jadi ininya itu kalau kuncinya puasa itu yang penting kita harus sabar sih. Sabar dalam menghadapi apapun. Kayak tadi di hutan saya mendengar seperti ada orang kayak cis gitu kan ya. Padahal nggak ada orang, oke? Itu saya mau emosi tuh. Saya mau mencoba untuk mengumpat ya kayak wah apa dengan berkata kasar, tapi akhirnya saya menahan hawa nafsu emosi saya sebenarnya. Yang penting kuncinya adalah sabar. Let's go. Sobat horor, mau kebangun sobat horor ya. Oke, kayaknya sekarang jam setengah lima udah ada sobat horor ya. Karena tadi aku dengar suara masjid.
berkumandang, tapi nggak terlalu kedengeran banget nih. Coba turun hening sebentar. Kayak saya seperti mendengar suara masjid. Jadi tuh jarak saya dari sini ke penduduk itu nggak terlalu yang naik banget sebetulnya di gunung ini sebetulnya, nggak terlalu naik banget. Jadi masih kedengeran suara-suara masjid, masih kedengeran. Ini sumpah ini kalau aku merem lagi sebetulnya, ini aku bisa tidur lagi sebetulnya. Sumpah ngantuk banget. Tapi aku berasa kayak puas banget gitu loh, kayak bisa menahan makan saya sampai di sini sebetulnya. Oke, sebentar saya akan siap-siap dulu untuk masak untuk buka puasa sebetulnya. Kira-kira menunya apa ya? Ini dari itu geluduk-geluduk terus, tapi gak hujan-hujan sebetulnya ternyata. Saya kena prank sebetulnya. Dari tadi saya sampai sini jam 1 ya, tadi jalan-jalan jam sini jam 1. Terus habis itu tadi saya ketiduran ini ya. Kan saya nggak bisa tidur sebenarnya, cuma ya udah coba untuk tidur aja. Tadi itu geluduk-geluduk tapi gak hujan-hujan nih. Saya kena prank nih ya. Udah semua apa alat-alat saya bawa masuk semua ke tenda, barangkali kena hujan ya kan, kursi takut basah. Tapi udahlah, kamu dikeluarin lagi. Oke, sebetulnya let's go. Dingin. Aduh.
Oke sobat horor, jadi ini tuh saya memasak apa tuh namanya ya? Kalau di daerah saya tuh namanya tuh kembang pacar sobat horor ya. Jadi kayak ya untuk berbuka dengan yang manis-manis sobat horor ya. Aduh, aku jujur aku lapar banget ini. Kayak pengen sesuatu tuh masuk ke dalam mulut saya sobat horor. Dan saya sudah mendengar seperti suara azan kayaknya dari arah sebelah sana. Tuh. Dengar nggak sobat horor? Oke, udah buka sobat horor ya. Ya, sobat horor. Walaupun suaranya nggak begitu kedengeran jelas, oke berarti sudah buka. Sebentar saya mau doa dulu sobat horor ya. Oke. Ini sebenarnya ekstrim gitu ya, kayak buka puasa di tempat-tempat yang kayak gini tuh ya. Walaupun ini sebenarnya ya ada orang yang bilang ini angker, ada orang bilang ini nggak angker. Cuma rata-rata orang masyarakat sini percaya bahwa memang di gunung ini tuh angker sobat horor, jelas banget. Apalagi di hutan ini ya. Tadi sobat horor dengar nggak suara tokek berulang-ulang, itu sudah menandakan bahwa memang ya kalian tahu lah kalau udah ada suara tokek ya, yang percaya tentang pergoiban. Saya makan sobat horor ya. Akhirnya Hmm. Wah, mantap sobat horor, mantap. Yang bener-bener ya, kalau habis puasa itu effortnya itu bener-bener luar biasa banget ya. Jadi buat kalian yang puasanya nggak bolong, jempol buat kalian. Wah, enak banget. Rasanya kayak emang bener ya, berbuka dengan manis-manis tuh sebenarnya enak banget di sini tuh, kayak gitu kan ya, kayak enak lah. Oke sobat horor, jadi aku udah selesai makan dan aku bakal coba nanti habis ini tuh untuk beres-beres dulu dan akan nunjukin sama sobat-sobat horor kondisi malam hari ya di hutan yang ada di gunung ini sobat horor ya. Kalian nanti bakal denger sendiri nih, ada suara-suara yang akan bermunculan sobat horor ya, tanpa harus saya itu takut dan merinding dulu. Nanti kalian akan mendengar suara-suara ini, suaranya aneh dan akurat. Kalau menurut kalian suaranya ini suara sosok apa sobat horor ya? Karena dari kemarin malam saya di sini suara itu sering bermunculan, seperti suara wanita yang tapi identik dengan nenek-nenek sebetulnya. Kalian pasti bakal merinding sebetulnya, karena tadi kemarin malam pun saya juga melihat sekilas seperti ada wanita tua juga ya berjalan, dan itu kayaknya dipikir pakai logika juga nggak mungkin sebetulnya. Nggak mungkin ada wanita tua di gunung sendiri tuh ngapain tanpa ada penerangan. Itu jelas itu bukan manusia sebetulnya. Dan itu jujur aku cerita gini pun merinding banget, sumpah nggak bohong. Oke sobat horor, saya akan beres-beres dulu dan habis itu saya akan ajak sobat horor untuk lihat sekeliling ya ketika malam hari. Beda banget sobat horor ya, let's go. Oke sobat horor, tiba-tiba cuaca berubah drastis. Sehabis saya buka puasa, tiba-tiba jam-jam segini nih ya, jam 6:30-an langsung berubah nih drastis jadi hujan sobat horor. Untung aja saya membawa payung ya sobat horor ya. Tada. Tapi ketika hujan seperti ini, cuaca jadi bener-bener langsung apa ya,
atmosfer berubah total sebetulnya. Berubah total. Saya mencium bau wangi-wangian di sini. Entah itu wangi apa sebetulnya, tapi saya mencium bau wangi-wangian. Wangi seperti wangi melati sebetulnya. Wangi melati dicampur busuk-busuk gimana gitu. Nah, beginilah kondisi di pegunungan yang ada di Jawa Barat, yang saya tidak boleh ngomong di mana karena memang jalur pendakian itu memang sebenarnya ditutup sebetulnya. Tapi karena memang saya nekat, jadi ya saya diizinkan tapi melewati jalur ilegal, tapi nggak boleh terlalu naik katanya. Ya nggak apa-apa sih, emang saya nggak usah naik-naik banget, nggak apa-apa. Yang penting saya mendapatkan vibes-nya gitu loh. Tapi gila sih di sini sih, sumpah. Wow. Halo. Tapi tadi ya sebetulnya saya di sini tuh mencium bau wangi-wangian loh. Halo. Wah, kalau kayak gini, kalau hujan kayak gini, saya nggak bisa pasang kamera kedua sebetulnya. Nggak bisa saya pasang kamera kedua. Suara jelas, ada suara jelas banget sumpah suara itu. Halo. Saya coba naik ke atas sebetulnya. Kita akan coba mengeksplor hutan ini sendirian dan menjauh dari tenda deh. Semoga nggak nyasar. Bisa balik lagi. Oke, connect dulu sobat horor. Oke, sobat horor. Jadi sekarang saya sudah lumayan jauh dari tenda. Dan bener-bener sekeliling saya hitam semua. Tidak terlihat apapun. Sobat horor bisa lihat, paling cuma lihat ada pohon satu gini. Dan ini bener-bener kondisi hujan deras. Untung saya masih ada payung sebetulnya. Hoi, suara apapun itu, saya ingin melihat wujudmu. Merinding ngomong, merinding sebetulnya. Cuma saya bener-bener ini seperti di sebuah tempat yang ruang gelap dan nggak ada apa-apa. Karena arah kamera pun ke arah saya dan penyinaran pun ke arah saya, jadi di depan saya itu benar-benar gelap banget. Dan ini seperti saya ada di sebuah zona yang tidak terlihat apa-apa dan kayak saya dikepung sebetulnya. Ini yang saya rasakan sekarang. Sumpah nggak bohong. Suara dari sebelah kiri, dengar nggak sebetulnya? Sebelah sini. Itu apa itu? Itu payung. Kenapa? Halo. Bentar, aku ganti kamera belakang lagi sebentar. Tadi ada suara jelas banget. Bentar. Woi. Wah, ada jalan. Bentar. Wah. Tadi suara dari sebelah sana sebentar. Jelas banget. Suara dari arah sebelah sana, jelas banget. Halo. Tiba-tiba juga ada suara yang kayak srek. Wah, ini bentar dulu sebetulnya. Ini arah pulang ke jauh banget loh, arah pulang ke tenda loh. Ini saya nyasar ini nanti takutnya. Wah, lumayan jauh nih sebetulnya. Bau amis. Wah, gila bau
Bau banget sumpah nggak bohong. Ini baunya kecium banget. Sumpah kecium banget baunya. Halo. Jika memang kalian ada di sini dan kalian bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan, jangan cuma suara-suara, saya ingin melihat wujudmu. Entah itu kuntilanak, pocong, sundel bolong, atau apapun itu. Penghuni gunung ini. Wih, ada yang jalan. Ada yang jalan, sumpah. Itu denger gak sih Sobat Horor? Itu denger gak sih Sobat Horor? Apa cuma saya yang dengar Sobat Horor? Ada yang cek 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 cek. Wow. Sobat Horor, susah gini nih. Ke belakang saya. Karena gimana ya? Ketika saya mencoba untuk melihat mereka, ingin melihat mereka, mereka pasti malah tidak mau menampakkan diri. Malah mereka tuh biasanya itu malah kayak makin tambah usil Sobat Horor. Ada suara, denger gak? Denger gak? Denger gak? Wah ini nih. Wah, kacau ini. Dengar gak sih Sobat Horor? Nah kayak gitu Sobat Horor. Jadi itu suara-suara sek. Ayo muncul kamu, coba dari belakang saya. Wah. Jadi gini Sobat Horor. Di sini, di tempat pendakian ini, lewat jalur ilegal ini, dulunya itu pernah ada sepasang kekasih yang katanya itu kayak melakukan hal yang musyrik gitu kan, yang melakukan hal yang aneh-aneh di sini, dan akhirnya kegancet Sobat Horor. Dan sempat masuk berita juga gitu loh. Makanya jalur ilegal ini tuh nggak boleh disebutkan oleh tadi di bawah itu yang aku yang izin juga gitu ya. Jangan disebutkan ya, karena memang jalurnya memang jarang dipakai lagi juga gitu kan. Oke, aku nggak akan sebutin. Cuma memang di sini peristiwanya seperti itu. Tapi banyak tragedi juga yang terjadi di sini. Karena jujur jalan ilegal ini, jalur pendakian yang ini itu benar-benar curam Sobat Horor untuk menuju ke arah sini ya. Ini aku dengar suara apa cuma itu ya? Udah nggak sini kayak ada yang ngomong tadi. Ada nggak sih? Wah, ngeri Sobat. Ngeri gak sih? Tapi ini cuacanya udah nggak begitu deras. Karena aku payung lagi, payung gimana lagi? Lihat betul. Oke. Payung sudah. Saya akan kembali ke tenda lagi Sobat Horor. Ini emang mereka itu di sini tuh ngerjain saya aja Sobat Horor. Nggak berani aja. Merinding sumpah, ngomong. Soalnya jelas banget. Muncul kalau mau muncul. Jangan cuma suara-suara aja kamu. Saya merinding. Dadah, ini kemana ya? Kembali ke sana. Jadi mana? Sobat Horor, karena di luar hujan dan kamera kedua saya yang baru saya beli itu anti, saya bukan anti air ya, even kalau kena air bisa error lagi, jadi saya nggak pasang kamera kedua. Jujur, hawa, energi yang ada di luar itu benar-benar berbeda banget sebenarnya dibanding ketika saya sudah masuk sini. Apalagi tadi kondisi saya jauh dari tenda tadi ya, itu benar-benar beda banget. Tiba-tiba ini tadi itu agak sedikit panas, sekarang jadi dingin lagi sebenarnya. Wah, macam. Kalau saya sarankan, kalau di tempat-tempat kayak gini tuh jangan sampai ada berbuat hal yang aneh-aneh sebetulnya. Nah, takutnya sama seperti peristiwa waktu itu bisa kegancet. Kegancet tuh mungkin kalau ada yang nggak tahu. Jadi pria dan wanita tuh berhubungan intim dan itunya itu saling menempel dan nggak bisa lepas. Dan kalau ada yang lepas katanya salah satu harus ada yang meninggal sebetulnya.
Itu tuh anginnya kenceng banget ya, ya ampun. Ada suara sebetulnya. Memang di gunung ini sangat terkenal sekali juga akan suara-suara sinden, yang kalau misalkan kita sebagai pendaki mendengar suaranya dan mengikuti arahnya, kita akan kesasar sobat. Jadi di gunung ini belum bisa nih banyak banget, ada yang gancet, ada peristiwa yang sarang-sarang kuntilanak, sarang pocong lah, ada yang dulunya tempat dibilang tempat kerajaan inilah, jadi macam-macam sebetulnya. Dan termasuk ini sini ini yang ada perkampungan gaib itu di sini sebetulnya, di gunung ini gitu loh. Merinding sumpah, merinding sebetulnya ngomong. Aku nggak tahu deh kalau misalkan saya ke depan tuh gimana sih.